Setda Kota Kupang, Koordinator Kopernis, Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Santo Aloysius, Ketua dan anggota Senat memasuki ruangan upacara. Senat memasuki ruangan upacara. Senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oematonis Kupang dibuka oleh Ketua. Kuasa. Rapat Senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana angkatan ke-15 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oematonis Kupang. Saya buka dengan resmi. Mengheningkan cipta. Marilah kita mengenang jasa para pahlawan di bidang pendidikan, khususnya Bapak Aloysius Hasan Esa
dan Ibu Alusia Bintarti Hasan yang telah berjasa mendirikan Yayasan Pendidikan Santo Aloysius Kupang, dan Pater Dr. Herman Ermulu SPD sebagai pimpinan pertama lembaga ini. Mengiringkan cipta mulai. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oematonis Kupang. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oematonis Kupang. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kupang akan mewakilinya, Bapak Koordinator Komersis Wilayah 8 yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Akademis Bapak Notarus I. Ketut Sudarma. Bapak Dewan Pembina
dan pengawas Yayasan Pendidikan 1 Oles Kupang, Bapak Ketua Yayasan dan seluruh anggota pengurus Yayasan Pendidikan 1 Oles Kupang, pimpinan Perguruan Tinggi Sekutu Kupang, pimpinan perusahaan mitra kerja STI Ormas Oles Kupang, para wartawan, mass media, dosen luar biasa, STI Ormas Oles Kupang, para orang tua, para wisudawan, wisudawati yang sangat kami kasih, Sivitas Akademika, STI Ormas Oles Kupang, Sikada, hadirin yang kami hormati dan kami kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Mengawali pidato ini, perkenankan saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur dan terima kasih berlimpah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang karena rahmat dan kasih-Nya kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam suasana yang harmonis dalam rangka menghadiri acara wisuda sarjana angkatan ke-15 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UMA-Tonis Kupang tahun akademik 2015-2016. Hadirin yang saya hormati, nama dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini adalah UMA-Tonis. Orang bertanya, apa arti sebuah nama? Nama menggambarkan identitas, nama menggambarkan jati diri, nama menggambarkan karakteristik seseorang. Demikian juga dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UMA-Tonis Kupang. UMA-Tonis merupakan bahasa Damat Timur yang secara etimologi terbentuk dari 3 kata. Oi artinya air, mak artinya sumber, dan polis artinya kehidupan. Jadi UMA-Tonis artinya air, sumber kehidupan yang senantiasa mengalir, memberikan kesejukan, memberikan pertumbuhan, dan memberikan apa yang memberikan kemakmuran. Jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, UMA-Tonis dimaknai sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejukan dan kehidupan. Air dijadikan lambang kekuatan moral untuk penyucian dan penyegaran intelektual berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi peradaban umat manusia. Jadi, STI Ormas Kupang adalah perguruan tinggi yang secara sadar dan terancana melimpahi mahasiswanya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai UMA-Tonis. Air, sumber kehidupan bagi kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Hadirin yang saya hormati, saat peristiwa wisuda angkatan ke-15 tahun 2015, total wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UMA-Tonis Kupang sebanyak 1.866 orang. Hari ini berjumlah 68 orang yang terdiri dari jurus akuntansi jenjang S1 sebanyak 54 orang dan jurus manajemen jenjang S1 sebanyak 14 orang. Dengan demikian, total wisudawan atau output yang dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UMA-Tonis Kupang selama 15 kali peristiwa wisuda adalah 1.934 orang. Wisudawan hari ini berasal dari Provinsi NTT dan luar NTT, lebih banyak dari Maluku, Ambon. Tepuk tangan untuk Ambon. Lebih dari 70%
teknis atau tenaga kerja yang ditunjukkan oleh kepemilikan sertifikat. Wisuda pada hari ini akan menerima ijazah dan sertifikat komputer serta sertifikat kompetensi profesi. Sertifikat komputer diberikan hasil kerjasama antar dua lembaga, yaitu SPIE Kelembagaan Kecukupan dan Eklesia Komputer. Sedangkan sertifikat kompetensi akan diberikan oleh SPIE Kecukupan bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Unitomo Surabaya. Dalam program akan dilakukan ujian kompetensi. Dengan demikian, SPIE Kecukupan akan memberikan kepada wisudawan atau alumni dengan dua kompetensi, intelektual dan kompetensi profesi. Hadirin yang saya hormati, SPIE Kecukupan terus berbenah diri guna peningkatan sampai pada waktu yang akan datang. Saat ini, SPIE Kecukupan mampu melewati regulasi PPLSI tinggi, sehingga tetap eksis sebagai salah satu pertiwi yang sehat dan legal di ibu pertiwi Republik Indonesia yang ketiga ini. Syarat minimal jumlah 6 orang dosen setiap prodi terpenuhi. Syarat rasio dosen 1:45 juga terpenuhi. Pemenuhan standar lain, standar pendidikan tinggi, standar pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, standar pengabdian akan terus dibenahi. Upaya peningkatan peringkat akreditasi baik institusi maupun prodi menjadi prioritas utama dalam waktu yang tidak lama. Wisudawan, wisudawati yang berbahagia, keberhasilan yang telah raih hari ini adalah keberhasilan dari sisi akademis atau secara intelektual teoritis. Kualitas intelektual yang tinggi belum menjamin akan suksesnya Anda dalam kehidupan di masyarakat sebagai kampus yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kombinasi optimal dari ketiga kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual present IQ, kecerdasan emosional present IQ, dan kecerdasan spiritual present SQ. Jika Anda berhasil mengkombinasi ketiga kecerdasan ini, maka Anda akan menjadi oematoris. Anda akan menjadi air sumber kehidupan bagi banyak orang. Wisudawan yang berbahagia, bagi wisudawan yang belum bekerja, setelah wisuda hari ini tentu akan memasuki medan persaingan yang sangat kompetitif, membutuhkan kemampuan kompetisi tinggi jika ingin keluar sebagai pemenang. Untuk itu, syarat wajibnya adalah jangan pernah berhenti belajar, jangan berputus asa, tetaplah berharap, optimislah selalu. Pada acara wisuda tahun lalu, saya mengutip pendapat dari pimpinan Universitas Islam Indonesia di Bandung yang mengisahkan 4 lilin yang sedang berjalan. Hari ini saya ulang. Kisahnya sebagai berikut. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka sebagai berikut. Lilin yang pertama berkata, "Aku adalah perubahan. Namun manusia tidak mau berubah. Maka lebih baik aku matikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin pertama itu padam. Lilin yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Aku tak berguna lagi. Manusia tidak mengenali aku
hati. Untuk itu tak ada guna aku tetap menyala. Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin yang ketiga berbicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku menyala karena manusia tidak lagi menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci sesama saudara. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tak terduga, seorang anak masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena anak itu takut kegelapan, ia berkata, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut kegelapan. Anak itu pun menangis terseduh-seduh. Lalu dengan haru, lilin keempat berkata, jangan ragu, jangan menangis kawan. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Dengan mata berkaca-kaca, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Dari kisah kembali ini, kita dapat mengambil pelajaran apa yang tidak pernah mati adalah harapan. Para jelmati, kamulah harapan. Di tangan kamu ada harapan. Di pikiran kamu ada impian. Di hatimu ada masa depan. Hari ini, Ibu berdiri almater Anda, setia Permata Suka, tidak tega, tidak sudi melepaskan Anda. Tetapi karena demi tugas untuk nusa dan bangsa, setia Permata Suka rela dan harus menugaskan Anda ke kampus besar, yaitu masyarakat. Bawalah poema tulis ke tengah dunia. Bawalah air sumber kehidupan ke tengah dunia. Kamulah poema tulis. Hadirin yang saya hormati, kita ada di sini karena kontribusi soliditas dari berbagai komponen, berbagai elemen. Pantaslah dan wajiblah kita menyatakan terima kasih. Terima kasih pertama kami sampaikan kepada Bapak Kemenristek Dikti dan Komisi 8 Pasar yang tidak pernah lelah membimbing, membina, memperbaiki, mengawasi perjalanan setia Permata Suka. Pemda Kota Depok, Pemda Provinsi Nusa Timur, pengguna lulusan, orang tua yang dengan yakin mengirimkan anaknya untuk menjadi anggota setia Permata Suka. Yayasan Desa Permata Suka sebagai penyelenggara telah mempercayakan lembaga ini, lembaga sekolah tinggi ilmu ekonomi, setiap Permata Suka untuk meningkatkan pendidikan tinggi. Korupsi, terima kasih. Tepuk tangan untuk korupsi. Tiap tahun personilnya berubah. Hari ini mereka menyanyi, tahun depan mereka akan menjadi wisudawan. Ini regenerasi ASEAN.
yang telah bekerja maksimal, manajemen Aston yang telah memberi kesempatan kepada setiap ruang untuk menegakkan wisuda sarjana lulusannya. Orang tua, terakhir, wisudawan. Karena kami ada. Terima kasih. Maafkanlah bila ada kurang. Kita akan terus bertemu di situasi dan tempat yang baru dan berbeda. Terima kasih. Selamat datang. Bapak Wali Kota Kupang atau pejabat yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Kupang atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 8 Denpasar, yang diwakili oleh Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kelembagaan, yang terhormat Bapak Dewan Penasihat, Ketua Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Santo Aloysius Kupang, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dan seluruh anggota pengurus Yayasan Pendidikan Santo Aloysius Kupang, khususnya para wisudawan-wisudawati serta orang tua yang berbahagia pada saat ini. Salam sejahtera dan salam berbahagia bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang sangat bermakna bagi saya, karena saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan orasi dunia dalam sebuah forum yang sangat terhormat, yaitu acara wisuda sarjana angkatan ke-15 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oematunis Kupang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan topik membangun dan mengasah mental berwirausaha bagi kalangan generasi muda. Hadirin yang saya hormati, sejak beberapa dekade lalu, prediksi Indonesia akan menjadi salah satu negara maju cukup marak digaungkan berbagai pihak. Namun, untuk menjadi negara maju, tentunya tidak akan berjalan mulus jika tidak didukung dengan kecukupan jumlah entrepreneur. Padahal, agar masalah kemiskinan dan pengangguran teratasi, setidaknya diperlukan 4 juta pengusaha baru di negara kita, Republik Indonesia. Dengan munculnya para pengusaha, ada sejumlah irisan yang bersambung, bahkan lapangan kerja semakin terbuka lebar. Jika dari 4 juta pengusaha masing-masing membutuhkan 10 tenaga kerja saja, berarti ada 40 juta orang yang bisa dikaryakan. Dengan begitu, pengangguran akan berkurang secara matematis. Ketika pengangguran berkurang, tingkat kemiskinan pun akan mengikutinya. Indonesia saat ini membutuhkan para wirausaha muda untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Jumlah wirausaha Indonesia mencapai 0,24% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta. Lainnya lebih memilih jadi karyawan atau pegawai negeri sipil alias PNS. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan wirausaha di beberapa negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi, seperti Amerika Serikat yang mencapai 11%, Singapura 7%, dan Malaysia 5%. Dengan melihat perbandingan jumlah
moral dan cara berpikir akan berubah. Melihat pada sejarah, Bung Karno sebagai bapak pendiri bangsa telah menanamkan benih-benih kemandirian bangsa melalui ekonomi berdikari sebagai salah satu pilar Trisakti. Hal ini mensyaratkan sebagai bangsa Indonesia harus memiliki kemandirian di bidang ekonomi, sehingga menjadi bangsa yang mandiri yang berarti turunannya adalah masyarakat yang mandiri pula, keluarga yang mandiri, dan pribadi yang mandiri. Hadirin yang saya hormati, untuk membangun semangat kewirausahaan perlu penciptaan program pendidikan kewirausahaan bagi pemuda untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Namun perlu disadari pula bahwa pemerintah tidak bisa saja melakukan hal itu sendiri, mengingat segala keterbatasan pendanaan dan infrastruktur pendukung lainnya. Karena itu dibutuhkan kontribusi dan wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Berikut ini saya uraikan lagi 6 cara menjadi pengusaha yang dapat Anda lakukan mulai hari ini. Cara yang pertama, tingkatkanlah sedekah. Hasil survei terhadap 50 dermawan terbesar di United States of America tahun 2003 menyumbangkan sekitar 500 triliun dari 40% harta kekayaannya. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia yang kekayaannya sebesar 42 miliar US dollar, menyumbang 80% kekayaannya untuk kegiatan sosial. Charles Finney, pemilik City Shop, menyumbangkan 39% sahamnya untuk kegiatan sosial. Tidak sedikit orang berkomentar, mereka mampu menyumbang sebegitu banyak karena uangnya sudah melimpah. Menurut hemat saya, kita harus berpikir sebaliknya. Karena biasa menyumbang dalam presentasi yang banyak, maka Tuhan menitipkan lebih banyak rezeki kepada mereka. Sedekah adalah anjuran semua agama. Donald Trump, pengusaha real estate United States of America, nyaris bangkrut di tahun 1990-an dengan utang 6 juta US dollar. Ia lalu memulai kebangkitannya dengan beramal lebih banyak. Cara yang kedua dengan mengumpulkan modal. Modal utama seorang untuk memulai bisnis adalah networking, kemampuan, kemauan, dan kredibilitas. Sekalipun demikian, modal dalam bentuk rupiah kadang-kala dibutuhkan, terlebih lagi yang belum memiliki network yang memadai. Oleh karena itu, meskipun belum ada bayangan mau berbisnis apa, sebaiknya mulailah menyisihkan sebagian pendapatan Anda. Yang ketiga, menetapkan pilihan bisnis. Bagi sebagian orang, proses ini tidak gampang. Sebagian mengatakan, di masa ekonomi sulit sekarang ini, bisnis apa yang menguntungkan? Mau bisnis voucher pulsa, sudah banyak di setiap ujung jalan. Mau buka kuliner, sudah berjual di setiap rumahan. Mau mendirikan sekolah, juga sudah banyak sekali. Sebagian lagi merasa peluang bisnis demikian banyak, sampai sulit memilih bisnis mana yang cocok. Padahal semua itu sebagai pertanda bahwa peluang makin banyak karena adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Hal yang keempat adalah mendapatkan mitra bisnis. Jika semua paham bahwa tidak ada orang sukses sendirian dalam menjalankan bisnis. Di balik sukses para bintang
Anda perlu mitra yang mampu mengolah Anda agar Anda dapat berkembang. Sebaliknya, jika Anda menjalankan bisnis tetapi tidak punya modal, Anda membutuhkan mitra yang memiliki modal. Hal yang kelima, mengelola dan mengembangkan. Pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Petua ini diterjemahkan dengan menabung untuk masa depan. Tidak sedikit orang memimpikan bahwa di masa tua nanti dapat hidup dari bunga deposito yang besar dari akumulasi menabung. Tapi berdasarkan kalkulasi bunga bank yang normal, berhemat dengan cara menabung semata-mata untuk mendapatkan bunga merupakan cara yang sangat lambat untuk memproduktifkan uang. Jika Anda mengharapkan bunga deposito 5 juta per bulan sebagai passive income di masa depan, maka Anda perlu menabung sebesar 1 juta per bulan selama 28 tahun tanpa pernah berhenti dan tak pernah diambil 1 rupiah pun dengan asumsi bunga bank sebesar 8% per tahun. Itulah sebabnya pengembangan dana melalui bisnis merupakan cara-cara yang memungkinkan kita dapat menerapkan mental uang produktif secara lebih cepat. Hal yang keenam, bersikap ikhlas dan mengembangkan wirausaha. Seorang entrepreneur harus bersikap ikhlas menerima hasil usahanya, berapapun hasilnya. Jelas, orang yang ikhlas akan merasakan dampak positifnya dalam jangka panjang. Ikhlas terletak di dalam hati. Orang yang bersikap ikhlas akan mempunyai ketentraman jiwa dan ketenangan batin. Jika kita tidak ikhlas dalam menerima hasil usaha yang kita kerjakan, maka kita harus bersiap kecewa dan dihantui ketakutan. Ikhlas adalah sikap yang mudah diucapkan, dan untuk menerapkannya perlu latihan yang konsisten. Setiap orang bisa memiliki sikap ikhlas dalam hidupnya, asal sering berlatih. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi pengusaha, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memperbanyak pergaulan dengan wirausahawan. Selain berkenalan langsung, kita bisa ikut perkumpulan atau komunitas di mana para entrepreneur berkumpul. Jika Anda tertarik dengan dan senang dengan dunia maya, Anda bisa menjadikan media tersebut untuk bergabung dengan para majelis wirausahawan. Datanglah ke pameran bisnis, ikut seminar wirausaha, bergabung dengan komunitas wirausaha adalah cara yang efektif untuk memperluas pergaulan wirausaha. Untuk itu, bagi Anda yang sudah punya niat memulai bisnis, segeralah mengambil tindakan dengan pemikiran yang matang, sehingga tidak hanya berorientasi pada pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, tetapi bisa menciptakan lapangan usaha sendiri. Wisudawan-wisudawati yang berbahagia, maknailah dua kalimat berikut. Beberapa orang berbakat menjadi pengusaha dan siap sukses, tetapi kebanyakan orang tak tahu apa-apa, tapi ia giat berusaha dan belajar, dan dia menjadi sukses. Di dunia ini terdapat jutaan peluang besar, dan kebanyakan peluang besar hanya bisa dilalui oleh sebuah bisnis. Itulah alasan mengapa peluang besar selalu diambil oleh seorang pengusaha. Sekian dan terima kasih. Pembacaan keputusan Ketua tentang lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi OI Matonis Kupang dilanjutkan dengan pelantikan wisudawan-wisudawati. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE OI Matonis Kupang nomor 002/2021
UB-Romawi 7-2016 tentang penetapan nama lulusan program pendidikan akuntansi dan manajemen strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Motius Kupang tahun akademik 2015-2016. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Motius Kupang menimbang 1. Bahwa telah ditetapkan kelulusan mahasiswa program pendidikan strata 1 jurusan akuntansi dan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Motius Kupang tahun akademik 2015-2016. 2. Bahwa untuk masuk pada butir 1 di atas dipandang perlu ditetapkan nama-nama lulusan program pendidikan strata 1 jurusan akuntansi dan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Motius Kupang tahun akademik 2015-2016 dengan surat keputusan ketua. 3. Bahwa perlu menyelenggarakan wisuda bagi mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini. Mengingat pertama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045-U-2002 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang pendirian perguruan tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang rumpun ilmu, pengetahuan dan teknologi serta gelar lulusan perguruan tinggi. 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34-DT-2002 tentang perubahan dan peraturan tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08-DT-2002 tentang petunjuk teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184-2021 tentang pedoman pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program diploma, sarjana, dan pasca sarjana di perguruan tinggi. 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045-U-2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Memperhatikan 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Motius Kupang tanggal 2 Mei 2011. 2. Peraturan Akademis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Motius Kupang tahun 2011. 3. Surat Keputusan Jurusan Akuntansi Nomor 01-Romawi 6-Romawi 2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan nama lulusan program pendidikan sarjana jurusan akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Motius Kupang tahun akademik 2015-2016. 4. Surat Keputusan Jurusan Manajemen Nomor 01-M-Romawi 6-2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan nama lulusan program pendidikan sarjana jurusan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Motius Kupang tahun akademik 2015-2016. 5. Surat Keputusan Ketua Setia Motius Kupang Nomor 001-JK-TK-Romawi 6-2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang judisium kelulusan bagi mahasiswa program studi jenjang strata 1 jurusan akuntansi dan manajemen. Yang keenam, rapat pimpinan Setia Motius Kupang tanggal 4 Juli 2016 memutuskan menetapkan pertama,
nama-nama lulusan program pendidikan strata 1, jurusan akuntansi dan manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setiabudi Kupang, seperti terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, nama-nama lulusan yang tercantum dalam surat keputusan ini berhak menerima ijazah negara dan berhak memakai gelar akademik sarjana ekonomi untuk lulusan program strata 1. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kupang pada tanggal 30 Juli 2016. Setiabudi Kupang, Ketua tertanda Dr. Anus Antonius Uga, MPSI. Tembusan disampaikan yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta, Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 8 di Denpasar, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Santo Aloysius Kupang di Kupang, para pembantu ketua, ketua jurusan, dan kepala WHK Setiabudi Kupang masing-masing ditetapkan. Lampir. Penetapan nama lulusan program pendidikan akuntansi dan manajemen strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setiabudi Kupang tahun akademik 2015-2016. Jurusan akuntansi strata 1. Evelyn Koten, sarjana ekonomi dengan IPK 3,43, predikat kelulusan sangat. 2. Silas Edwin Doluri, sarjana ekonomi dengan IPK 3,08, predikat kelulusan sangat. 3. Agus Haryanto, sarjana ekonomi dengan IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Anastasia Mori, sarjana ekonomi dengan IPK 3,34, predikat kelulusan sangat memuaskan. 5. Angelina Reni, sarjana ekonomi dengan IPK 3,51, predikat kelulusan dengan pujian. 6. Antonia Magdalena Fono, sarjana ekonomi dengan IPK 3,46, predikat kelulusan sangat memuaskan. 7. Arnoldus M. Ga, sarjana ekonomi dengan IPK 3,03, predikat kelulusan sangat memuaskan. 8. Aurelia Melati Felice Oatunu, sarjana ekonomi dengan IPK 3,53, predikat kelulusan dengan ujian. 9. Citra Amina Al-Amin, sarjana ekonomi dengan IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. 10. Dewi Eli Kaja, sarjana ekonomi dengan IPK 3,56, predikat kelulusan dengan ujian. 11. Dewi Yunita Mantolas, sarjana ekonomi dengan IPK 3,56,
Predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Emmanuel Monenasi, sarjana ekonomi dengan IPK 3,12. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 13. Fredrik Paulus, sarjana ekonomi dengan IPK 3,28. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 14. Filemon James Sordai, sarjana ekonomi dengan IPK 3,57. Predikat kelulusan dengan ujian. 15. Flavianus Ndandu, sarjana ekonomi dengan IPK 3,13. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 16. Francisca Naim Nure, sarjana ekonomi dengan IPK 3,46. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 17. Elda Batseba Leleuri, sarjana ekonomi dengan IPK 3,86. Predikat kelulusan dengan ujian. 18. Hendrik Bako, sarjana ekonomi dengan IPK 3,50. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 19. Kosmas Melin Polin, sarjana ekonomi dengan IPK 3,04. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 20. Maria Fortunata Sofia Mali, sarjana ekonomi dengan IPK 2,2. Maria Fortunata Sofia Mali, sarjana ekonomi dengan IPK 3,27. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 21. Maria Silviana Bui Cloud, sarjana ekonomi dengan IPK 3,58. Predikat kelulusan dengan ujian. 22. Maria Filiana Aik, sarjana ekonomi dengan IPK 3,33. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 23. Maria Yurisanti, sarjana ekonomi dengan IPK 3,34. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 24. Maria Justina Koruman, sarjana ekonomi dengan IPK 3,48. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 25. Melianus Halep, sarjana ekonomi dengan IPK 3,49. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 26. Monica Maria Leu, sarjana ekonomi dengan IPK 3,58. Predikat kelulusan dengan ujian. 27. Petrosia Borsalina Foy, sarjana ekonomi dengan IPK 3,45. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 28. Placida Riga, sarjana ekonomi dengan IPK 3,45. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 29.
Robijek Neno Horbala, sarjana ekonomi dengan IPK 3,25, predikat kelulusan sangat memuaskan. 30. Ricardus Timur Nesi, sarjana ekonomi dengan IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. 31. Rosina Soi, sarjana ekonomi dengan IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. 32. Sylvia Yurmuti, sarjana ekonomi dengan IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. 33. Simpson Lili, sarjana ekonomi dengan IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. 34. Susanti Marianti Delubenga, sarjana ekonomi dengan IPK 3,53, predikat kelulusan dengan ujian. 35. Susi Selvin Harlince Tohana, sarjana ekonomi dengan IPK 3,67, predikat kelulusan dengan ujian. 36. Wilhelmina Somi Hoken, sarjana ekonomi dengan IPK 3,78, predikat kelulusan dengan ujian. 37. Yohanes Paulus Dok Bigu, sarjana ekonomi dengan IPK 3,47, predikat kelulusan sangat memuaskan. 38. Yuliani Serli Susanti, sarjana ekonomi dengan IPK 3,45, predikat kelulusan sangat memuaskan. 39. Julius Lazarus Yaakob, sarjana ekonomi dengan IPK 3,26, predikat kelulusan sangat memuaskan. 40. Yusmiati Melviana Rensini, sarjana ekonomi dengan IPK 3,28, predikat kelulusan sangat memuaskan. 41. Enrika Ronalin Novita Batona, sarjana ekonomi dengan IPK 3,51, predikat kelulusan dengan ujian. 42. Yesi Agustina Fanditasi, sarjana ekonomi dengan IPK 3,54, predikat kelulusan dengan ujian. 43. Marianus Tasi, sarjana ekonomi dengan IPK 3,07, predikat kelulusan sangat memuaskan. 44. Markus Sariga, sarjana ekonomi dengan IPK 3,39, predikat kelulusan sangat memuaskan. 45. Kristiani Febi Logo, sarjana ekonomi dengan IPK 3,44, predikat kelulusan sangat memuaskan. 46. Susana Nari Jelalu, sarjana ekonomi dengan
IPK 3,58, predikat kelulusan dengan ujian. Sulfianus Bagus, sarjana ekonomi dengan IPK 3,25, predikat kelulusan sangat memuaskan. 48. Sandra Angela Suratama, sarjana ekonomi dengan IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. 49. Siti Marwiyah Yusuf, sarjana ekonomi dengan IPK 3,29, predikat kelulusan sangat memuaskan. 50. Justina Tekuto, sarjana ekonomi dengan IPK 3,33, predikat kelulusan sangat memuaskan. 51. Maria Saferina Chow, sarjana ekonomi dengan IPK 3,08, predikat kelulusan sangat memuaskan. 52. Marta Nipu, sarjana ekonomi dengan IPK 3,43, predikat kelulusan sangat memuaskan. 53. Agustinus Lobo, sarjana ekonomi dengan IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. 54. Nur Aini Ismail, sarjana ekonomi dengan IPK 3,14, predikat kelulusan sangat memuaskan. Jurusan manajemen strata 1. Aris James Seleki, sarjana ekonomi dengan IPK 3,31, predikat kelulusan sangat memuaskan. 2. Aplodia Pemirisa Ora, sarjana ekonomi dengan IPK 3,25, predikat kelulusan sangat memuaskan. 3. Emiliana Nona, sarjana ekonomi dengan IPK 3,31, predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Fernando Effendi Beguri, sarjana ekonomi dengan IPK 3,22, predikat kelulusan sangat memuaskan. 5. Filiana Kristina Kaidialu, sarjana ekonomi dengan IPK 3,16, predikat kelulusan sangat memuaskan. 6. Paulus Lunoli, sarjana ekonomi dengan IPK 3,08, predikat kelulusan sangat memuaskan. 7. Stefanus Kokong Kopeng, sarjana ekonomi dengan IPK 3,36, predikat kelulusan sangat memuaskan. 8. Yakobus Leonardo Gumuvelen, sarjana ekonomi dengan IPK 3,18, predikat kelulusan sangat memuaskan. 9. Wilfridus Manek, sarjana ekonomi dengan IPK 3,49,
predikat kelulusan sangat memuaskan. 10. Agustinus Johnson KU, sarjana ekonomi dengan IPK 3,36, predikat kelulusan sangat memuaskan. 11. Merlin Christine Wilkis, sarjana ekonomi dengan IPK 3,08, predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Romi Salmon Giri, sarjana ekonomi dengan IPK 3,44, predikat kelulusan sangat memuaskan. 13. Maria Yulianti Era, sarjana ekonomi dengan IPK 3,48, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14. Diana Gairtua, sarjana ekonomi dengan IPK 3,25, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 30 Juli 2016, Setio Notaris Kupang tertanda Ketua Dr. Anus Antonius Ugak, MSc. Temusan disampaikan dengan hormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan di Jakarta, Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 8 di Denpasar, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Santo Aloysius Kupang di Kupang, para pembantu ketua, ketua jurusan, dan kepala BAK Setio Notaris Kupang masing-masing ditetapkan. Penyerahan tanda penghargaan kepada lulusan terbaik. Lulusan terbaik pertama jurusan akuntansi atas nama Wilhelmina Somi Hoken, sarjana ekonomi dengan indeks prestasi kumulatif sebesar 3,78, predikat kelulusan dengan pujian. Nama Susi Selvin Harlince Tohana, sarjana ekonomi dengan indeks prestasi kumulatif sebesar 3,67, predikat kelulusan dengan pujian. Kami persilahkan kepada lulusan terbaik untuk maju ke depan didampingi oleh kedua orang tua atau wali.